warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian berada dalam kondisi sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, sebelum memulai pelajaran, Ibu akan mengajukan sebuah pertanyaan. Pernahkah kalian melihat berita ini? Ini? Nah, berita pertama menyatakan suhu di bumi mengalami kenaikan sebesar 1,5 derajat Celcius. Apa dampaknya bagi kita? Berita kedua menyatakan bahwa BMKG menyatakan kenaikan suhu di Indonesia semakin meningkat, yaitu sebanyak 1 derajat Celcius. Dan berita yang terakhir, ternyata akibat perubahan iklim, es di kutub mulai mencair. Nah, dari berita ini dapat kita simpulkan bahwa ternyata terjadi peningkatan suhu di permukaan bumi, dan ternyata berdasarkan hasil penelitian yang diteliti oleh NASA, ternyata suhu rata-rata di permukaan bumi pun telah meningkat sebesar 0,74 derajat Celcius dimulai dari periode tahun 1880 hingga tahun 2012. Nah, peristiwa ini biasa kita sebut sebagai pemanasan global atau global warming. Nah, materi pemanasan global ini merupakan salah satu kompetensi yang harus kalian kuasai di kelas 11. Merupakan salah satu bagian dari kompetensi dasar, yaitu KD 3.12 dan 4.12, di mana KD 3.12 berbunyi menganalisis gejala pemanasan global dan dampaknya bagi kehidupan serta lingkungan, dan KD 4.12 berbunyi mengajukan ide atau gagasan penyelesaian masalah gejala pemanasan global dan dampaknya bagi kehidupan serta lingkungan. Sehingga setelah mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini, kalian diharapkan dapat menganalisis gejala pemanasan global, mengidentifikasi penyebab pemanasan global, dan mengidentifikasi dampak pemanasan global. Sebelum kita memulai materi mengenai pemanasan global, mari kita mulai terlebih dahulu dari efek rumah kaca. Pernahkah kalian mendengar efek rumah kaca? Nah, efek rumah kaca ini merupakan proses pemanasan atmosfer di bagian bawah oleh penyerapan radiasi gelombang pendek matahari dan pemancaran kembali berbentuk radiasi gelombang panjang inframerah. Bisa kalian lihat di gambar berikut. Ketika matahari memancarkan sinar radiasi, sebagian radiasinya ada yang diserap oleh permukaan bumi, kemudian digunakan untuk menghangatkan permukaan bumi. Nah, sebagian lagi ada yang dipantulkan kembali oleh permukaan bumi dan atmosfer. Beberapa radiasi inframerah yang melewati atmosfer itu sebagian ada yang diserap kemudian dipantulkan ke segala arah di permukaan bumi, dan sebagian lagi ada yang dipantulkan ke atmosfer. Nah, yang dipantulkan di permukaan bumi itu sudah berbentuk radiasi gelombang yang panjang, gelombangnya pendek. Nah, istilah rumah kaca itu bukan seperti yang ada di dalam pikiran kalian, rumah yang terbuat dari kaca. Tapi kaca di sana itu dimaksudkan sebagai kumpulan gas yang terdapat di atmosfer. Gas apa saja? Ada gas CO2 atau karbon dioksida, ada gas N2O atau nitrogen dioksida, kemudian ada gas metana CH4, dan juga ada gas CFC. Apa yang terjadi jika konsentrasi gas-gas tersebut semakin meningkat di atmosfer? Nah, jika hal itu terjadi, maka radiasi inframerah yang dipantulkan oleh permukaan bumi itu akan terserap oleh lapisan kaca tersebut, kemudian dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Dari permukaan bumi dipantulkan lagi ke atmosfer. Karena tidak bisa melewati atmosfer karena lapisan kaca tersebut, dia kembali memantul ke permukaan bumi. Akhirnya radiasi inframerah terperangkap
di bawah lapisan tersebut, sehingga menyebabkan permukaan bumi mengalami kenaikan suhu. Nah, peristiwa itulah yang kita sebut sebagai pemanasan global. Jadi, pemanasan global itu sebetulnya merupakan istilah yang digunakan untuk menyatakan peningkatan suhu rata-rata udara dan lautan di permukaan bumi. Bisa kalian lihat pada gambar berikut. Nah, di gambar ini kita bisa melihat data kenaikan suhu di permukaan bumi atau suhu global dari mulai tahun 1860 hingga tahun 2000. Dari grafik tersebut kita lihat ternyata memang setiap tahun suhu bumi mengalami kenaikan secara terus-menerus. Ini merupakan sebuah masalah bagi kita semua. Selanjutnya, mari kita analisis apa saja sih penyebab terjadinya pemanasan global. Dari pembahasan sebelumnya, kita ketahui bahwa pemanasan global ini itu terkait dengan efek rumah kaca, dan efek rumah kaca terkait dengan peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Jadi, dapat kita amati, ternyata penyebab pemanasan global itu berasal dari akibat perbuatan manusia sendiri. Yang pertama, itu berasal dari penggunaan bahan bakar fosil. Kita tidak bisa terlepas dari penggunaan bahan bakar fosil dari kehidupan sehari-hari. Semua aktivitas itu pasti menggunakan energi, dan banyak sekali aktivitas yang menggunakan energi dari pembakaran bahan bakar fosil. Semakin banyak penduduk dan gaya hidupnya semakin tinggi, maka energi yang dikonsumsi juga akan semakin banyak. Nah, perlu kalian ketahui bahwa pembakaran dari bahan bakar fosil itu menghasilkan gas karbon, di mana karbon itu merupakan salah satu dari gas rumah kaca, gas yang terdapat di lapisan atmosfer tadi. Sehingga jika pembakaran atau jika emisi bahan bakar fosil semakin banyak, otomatis kemungkinan pemanasan global terjadi akan semakin meningkat. Nah, kemudian penyebab yang kedua itu berasal dari sampah organik. Sampah organik itu merupakan sampah yang bisa mengalami pelapukan. Bisa berasal dari sayuran, bisa berasal dari buah-buahan, dari kertas, juga dari pepohonan. Nah, ternyata berdasarkan hasil penelitian, sampah organik ini dari proses pelapukannya menghasilkan sebuah gas, yaitu gas metana atau CH4, di mana gas CH4 itu merupakan salah satu bagian dari gas rumah kaca, dan jika konsentrasinya terlalu banyak, maka berarti ini akan menjadi peningkat terjadinya pemanasan global. Selanjutnya, yang ketiga, penyebab dari pemanasan global itu bisa berasal dari kerusakan hutan. Kita ketahui bahwa fungsi hutan itu sebagai sarana atau lokasi untuk menyerap karbon dioksida, kemudian merubahnya menjadi oksigen. Jika lahan hutan semakin rusak, otomatis tidak ada lagi tempat untuk mengubah karbon dioksida menjadi oksigen, sehingga karbon dioksida akan terlepas ke atmosfer dan terkumpul menjadi gas rumah kaca, sehingga pemanasan global bisa terjadi semakin meningkat. Nah, penyebab yang keempat ini berasal dari pertanian dan peternakan. Mengapa dari pertanian dan peternakan? Ternyata berdasarkan riset atau penelitian yang dilakukan oleh PBB dengan organisasi FAO, ternyata penyumbang terbesar penyebab pemanasan global berasal dari pertanian dan peternakan, khususnya peternakan, karena ternyata peternakan menyumbang 18% dari emisi rumah kaca. Apa yang dihasilkan dari peternakan? Yaitu gas metana. Bisa berasal dari kotoran, juga bisa berasal dari proses pelapukan pada proses pertaniannya. Selanjutnya, mari kita pelajari mengenai apa saja dampak pemanasan global bagi lingkungan. Nah, para ilmuwan telah memperkirakan beberapa dampak pemanasan global terhadap lingkungan. Yang pertama, terjadinya perubahan iklim. Tentu karena suhu
semakin terus-menerus meningkat, keadaan di beberapa daerah akan mengalami perubahan. Es di kutub mulai mencair, beberapa daerah yang awalnya hangat pasti akan berubah menjadi cenderung lebih lembab karena terlalu banyak uap air, dan itu akan berpengaruh pada jumlah curah hujan. Dan daerah yang awalnya kering tentu akan menjadi semakin kering, sehingga akan mengalami kekeringan berkepanjangan. Nah, perkiraan yang kedua, ilmuwan meneliti jika pemanasan ini terus-menerus terjadi, es di kutub akan mulai mencair sehingga akan berdampak pada meningkatnya lapisan permukaan air laut. Jika es di kutub mencair, otomatis volume air akan bertambah sehingga air akan meluap. Maka daerah-daerah di sekitar pantai itu akan sangat terpengaruh oleh kenaikan air laut, terutama kita di Indonesia karena kita merupakan negara maritim. Dampak berikutnya ialah pada sektor pertanian. Sektor pertanian ini erat kaitannya dengan perubahan iklim. Bisa terjadi menyebabkan kemarau yang berkepanjangan, juga bisa terjadi curah hujan yang lama, dan ini akan berdampak pada lahan pertanian. Dampak berikutnya ialah pada kehidupan hewan liar. Beberapa hewan mungkin akan kehilangan habitatnya karena lingkungan alam yang mulai tidak stabil dan mulai rusak, dan harus melakukan migrasi berpindah ke tempat yang lain yang lebih sesuai dengan kebutuhan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Dan bahkan mungkin ada beberapa hewan yang tidak mampu bertahan di proses perpindahan tersebut, sehingga diperkirakan beberapa hewan akan mengalami kepunahan. Dan dampak yang paling sangat berpengaruh terhadap kita manusia, pemanasan global itu juga bisa menyebabkan beberapa penyakit yang berbahaya bagi kita. Di antaranya adalah malaria. Ini jika terjadi pemanasan global terus-menerus, malaria bisa terjadi mencakup wilayah yang sangat luas dan bisa terjadi dalam waktu yang relatif lama. Baiklah, demikian pemaparan materi untuk pertemuan hari ini. Sebelum itu, mari kita simpulkan apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, kita sudah berhasil menganalisis apa yang dimaksud sebagai gejala pemanasan global, di mana pemanasan global itu merupakan suatu istilah untuk menyatakan naiknya rata-rata suhu permukaan bumi dan laut. Kemudian tadi juga kita sudah mengidentifikasi penyebab dari pemanasan global. Tadi kita sudah mempelajari ada 4 penyebab pemanasan global. Yang pertama, banyaknya emisi dari bahan bakar fosil, penggunaan energi berbahan bakar fosil. Yang kedua, dari sampah, terutama sampah organik. Yang ketiga, kerusakan hutan. Dan yang keempat, dari sektor pertanian dan peternakan. Nah, tadi kita juga sudah mempelajari apa saja dampak dari pemanasan global. Di antaranya terjadinya perubahan iklim, naiknya permukaan air laut, turunnya hasil dari lahan pertanian, kemudian kehidupan hewan liar yang terganggu, dan yang terakhir bisa menimbulkan penyakit bagi manusia. Oke, sampai di sini dulu pembelajaran hari ini. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Sebelum mengakhiri pertemuan hari ini, mari kita berdoa dulu dengan mengucapkan doa kifaratul majlis bersama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tetap di rumah dan jaga kesehatan. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.